Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 21 dan 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita sampai pada bagian yang kelima dari renungan kita di bawah judul Orang Muda yang Kaya. Kita telah mengerti bagaimana seorang pemuda yang kaya datang kepada Tuhan dengan sebuah keinginan motivasi yang sangat mulia, yang sangat luhur. Ia ingin memperoleh hidup yang kekal. Dan menurut penilaian pribadinya, ia telah mencapai derajat yang ia yakini bahwa Tuhan akan berkenan kepada dia. Ketika ia mengatakan, "Aku telah melakukan semua perintah Allah sebagaimana yang Tuhan Yesus sebutkan," maka kemudian dia bertanya, "Kurang apa lagi?" Di sini kita bisa melihat, saudara dan saudara yang terkasih, sebuah keyakinan pribadi bahwa dia telah menyelesaikan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dengan kesungguhan, sehingga dia berani menyimpulkan bahwa tinggal sedikit lagi ia akan lulus dari sebuah perjalanan panjang untuk mencapai apa yang ia sebut sebagai hidup yang kekal. Tetapi sungguh di luar dugaan, Tuhan Yesus memberikan sebuah tugas yang sangat berat kepada dia untuk menjual semua harta miliknya, membagikannya kepada orang-orang miskin, dan kemudian mengikut dia. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa Tuhan Yesus memberikan tugas yang sedemikian berat? Bukankah orang lain yang juga kaya raya pernah datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan tugas yang demikian? Kepada Zakeus misalnya, Zakeus adalah juga orang yang kaya raya, tetapi Tuhan Yesus tidak memerintahkan kepada dia, "Juallah semua hartamu, bagikanlah kepada orang miskin." Tidak. Di sekitar Tuhan Yesus juga banyak murid-muridnya yang kaya raya, tetapi Tuhan juga tidak memerintahkan kepada mereka untuk menjual harta miliknya. Lalu mengapa Tuhan memperlakukan pemuda yang kaya ini dengan cara yang berbeda? Seolah-olah Tuhan menghalangi niatnya untuk ia datang kepada Tuhan, untuk ia dapat memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita tahu, saudara dan saudara yang terkasih, bukanlah sifat Tuhan untuk menghalangi orang yang ingin mencapai hidup yang kekal. Tuhan senantiasa dengan tulus menyediakan jalan kepada siapa saja yang berkeinginan untuk diselamatkan. Karena kehendak Allah itu adalah agar semua manusia itu diselamatkan. Tuhan sama sekali tidak berniat untuk membuat orang kemudian gagal di dalam upayanya memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tetapi khusus kepada pemuda yang kaya ini, Tuhan melihat sampai ke dalam hatinya.
Tuhan sedang menguji dia. Apakah dia benar-benar mencari hidup yang kekal dengan tulus, dengan keinginan yang bulat, ataukah dia lebih mencintai hartanya? Agaknya Tuhan melihat orang muda ini munafik. Tampak luar dia begitu mulia, begitu baik, bahkan para murid Tuhan Yesus Kristus terlihat berpihak kepada dia, tetapi dari dalam hatinya Yesus melihat orang ini lebih mencintai hartanya, lebih sayang kepada kekayaannya, sehingga Tuhan memberikan sebuah ujian untuk menghadapkan antara kekayaan dengan keinginan untuk hidup yang kekal. Dia harus memilih mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan. Ini tampak sangat-sangat kejam. Tuhan sepertinya begitu tega memberikan pilihan yang demikian sulit. Oleh karena itu, pemuda ini berpikir, kalau memang untuk memperoleh hidup yang kekal dengan cara demikian, dia merasa tidak sanggup. Dia merasa Tuhan memperdaya dia. Kalau nanti hartaku aku jual, bagaimana nasibku? Aku akan bangkrut, jatuh miskin, hidupku sengsara dan lain sebagainya. Ia tidak percaya kepada Yesus bahwa dia pemilik kehidupan, bahwa rencana Tuhan adalah damai sejahtera, bahwa rencana Tuhan adalah kebaikan. Dan dia lebih suka menggunakan pertimbangannya sendiri, pikirannya sendiri. Akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang fatal. Ia melihat hartanya yang banyak. Ia melihat jerih payahnya yang akan menjadi sia-sia. Ia tidak percaya bahwa Yesus memiliki rencana yang jauh lebih baik, lebih indah daripada yang ia pikirkan. Dia bahkan kemudian berbalik meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dengan sedih hati. Saudara dan saudari yang terkasih, apakah benar Tuhan Yesus hendak memiskinkan dia? Apakah benar Allah ingin menjebak orang muda yang kaya raya ini? Kalau kita ingat perintah Tuhan kepada Abraham, Tuhan memerintahkan Abraham dengan sebuah perintah yang juga sedemikian sulit. Ia meminta agar Abraham mengorbankan anak yang dikasihinya, yaitu Ishak. Bukankah ini sebuah perintah yang sangat kejam, yang sangat membingungkan? Tetapi ketika Abraham menaruh kepercayaan kepada Allah, dan meskipun dengan berat hati ia menundukkan diri, ia mengikuti perintah Allah, maka kita melihat rencana Allah yang indah. Allah memberikan kepada Abraham sebuah penyelesaian atas pergumulan batin yang berat itu dengan menyediakan hewan kurban secara khusus bagi dia. Sehingga di dalam kasus pemuda yang kaya ini, kita bisa melihat tidak mungkin Tuhan akan membuatnya sengsara. Jikalau pemuda itu mengatakan, baiklah Tuhan, aku akan menjual seluruh hartaku, aku akan membagikannya kepada orang-orang miskin, dan aku ingin ikut Engkau. Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah, yang lebih baik daripada yang ia miliki saat ini, sebagaimana Tuhan mengaruniakan kepada Abraham setelah ia lulus dari ujian tatkala ia diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Tetapi sayangnya pemuda ini lebih memilih meninggalkan Tuhan. Ia lebih sayang kepada hartanya. Ia lebih mengikuti pertimbangannya sendiri. Sehingga dia gagal, tidak memperoleh hidup yang kekal, yang menjadi impiannya, yang menjadi tujuan hidupnya. Berkaca dari kisah ini, mari kita kemudian belajar agar kita sebagai orang percaya tidak menemui kegagalan yang serupa. Meskipun kita tidak sebaik pemuda yang kaya dalam kisah ini,
Tetapi engkau dan saya telah memutuskan untuk kita percaya kepada Yesus, untuk kita mengikut Dia. Bahkan kita telah rela mengorbankan banyak hal. Kita telah rela untuk menundukkan diri kepada kehendak-Nya yang kudus. Perjalanannya mungkin ada yang baru 1-2 tahun, tetapi tidak sedikit engkau yang telah percaya kepada Tuhan sekian lama, bertahun-tahun mengikut Tuhan. Mungkin tinggal sedikit kita telah sampai kepada akhir dari perjuangan ini. Jangan sampai kita gagal. Suatu saat engkau mungkin menerima sebuah perintah dari Allah, suatu kondisi, suatu keadaan yang membingungkan kita, yang itu diizinkan oleh Allah terjadi dan kita harus menghadapinya. Sehingga apabila kita berkaca dari firman Allah, kita akan menjadi berat hati untuk melakukannya. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah menjebak kita. Jikalau kita mengikuti kehendak Allah, maka rencana Allah itu adalah indah, mulia. Rencana Allah adalah damai sejahtera. Misalnya sebagai contoh yang konkret, ketika seseorang mengalami sakit penyakit yang berat, mungkin di dalam keadaan yang sehat, ia dapat mengatakan, aku percaya Tuhan, aku siap melakukan apa saja untuk membuktikan imanmu. Tapi belum tentu ketika seorang kemudian berada di dalam keadaan yang sakit, yang sangat berat, yang sekian lama tidak tersembuhkan. Orang kemudian bisa saja berpikir, kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah tidak kemudian menunjukkan kuasa-Nya dengan menolong aku? Dalam keadaan yang demikian, kita dituntut untuk bijaksana, untuk hati-hati, untuk waspada. Jangan kemudian oleh karena beban-beban yang berat, engkau menganggap Tuhan tidak setia kepada kita. Tuhan menghukum kita, Tuhan sedang menyengsarakan kita. Tidak, saudara dan saudara yang terkasih, kesetiaanmu akan tetap diganjar. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan rencana yang indah. Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit kita kemudian tergelincir, kita kemudian jatuh di dalam penyembahan berhala, kita berbalik meninggalkan Allah dan lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan di luar Allah. Bukankah banyak orang yang menjelang ajal bahkan kemudian meninggalkan Tuhan, lebih percaya kepada dukun-dukun, lebih percaya kepada orang yang dikatakan orang pintar misalnya, atau orang yang kemudian bertanya-tanya, tidak ada gunanya aku percaya kepada Tuhan, tidak ada gunanya aku berdoa setiap saat karena ternyata Tuhan menyiksa aku dengan penyakit-penyakit ini. Tidak, jadilah bijaksana, lihatlah Allah, Ia penuh kasih. Apa yang kita tidak dapat raih sesuai dengan keinginan kita di muka bumi, Tuhan menyediakan gantinya yang lebih mulia di tempat yang abadi. Sebagaimana pemuda yang kaya ini, sekiranya ia mau menjual harta miliknya, membagikannya kepada orang miskin, mengikut Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih indah. Hanya sayangnya dia lebih suka meninggalkan Tuhan. Apabila dalam keadaan-keadaan yang kritis seperti itu kita tetap setia, tidak mungkin Tuhan akan mengecewakan kita. Oleh karena itu, kesetiaan senantiasa dihargai di hadapan Allah, dan kesetiaan akan memperoleh upahnya pada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin.